Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat diaspora ada di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia. Bersama saya Utari Sulistiowati, kita berjumpa lagi dalam diskusi yang menarik kali ini, yaitu bagaimana persiapan atau tindak lanjut dari pemerintahan baru ini terhadap proyek strategis nasional. Kita semua telah mengetahui bagaimana IKN, Ibu Kota Negara ini adalah salah satu dari PSN, bahkan itu PSN yang pertama. PSN kedua akan dibangun di kawasan dan sudah dibangun dari tahun 2023 di Pantai Indah Kapuk, dan yang ketiga adalah di kawasan Bumi Serpong Damai City. Nah, bersama ini di studio kami menghadirkan Bapak Dr. Almizan, Kang Mizan sebutannya, ya beliau juga anggota Dewan Pakar dari Partai Masyumi, juga peserta kita Bapak Dr. Chandra Emil Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ini sebentar lagi kita akan mendapatkan presiden baru ya Pak ya. Hasil pemilihan umum 2024 dan akan dilantik persis tanggal 20 Oktober. Tetapi kita tahu bahwa banyak sekali PR yang harus diselesaikan atau dihentikan atau dilanjutkan. Nah, kita tentu rakyat berharap dan tentu kita juga mendengar banyak pengamat ekonomi politik yang tidak selalu setuju dengan kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pula di tanggal 20 Oktober. Nah, ini Bapak-bapak kita menyoroti dari proyek strategis nasional. Nah, ini kita melihat jalannya dari IKN. Nah, ini akan lagi PSN kedua ini yang di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, ini Kang Mizan, menurut Kang Mizan gimana nih Pak? Karena sebetulnya ada 14 nih Pak yang tercatat nih Pak. Iya. Ya betul itu Bu Utami ya. Bulan Maret lalu Presiden Jokowi menerbitkan keputusannya mengenai 14 proyek strategis nasional baru yang antara lain Pantai Indah Kapuk. Kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, istilah proyek strategis nasional ini sebenarnya pengembangan dari the winning sector ya. Jadi negara-negara berkembang itu untuk maju banyak menetapkan sektor-sektor unggulan. Winning sector tahun 70-an itu. Konsep-konsep ekonomi pembangunan di tahun 70. Dan pengalaman dunia internasional ini proyek-proyek strategis nasional atau the winning sector ini banyak mengalami kegagalan. Contoh yang jelas itu pengembangan pesawat Falcon kalau Prancis ini gagal. Di India ada pengembangan gagal juga biasanya. Nah, di banyak ini belahan dunia dia membiarkan ekonomi itu tumbuh begitu saja ya, mengikuti perjalanan kemauannya ekonomi ya. Jadi pemerintah hanya memfasilitasi dan mereka tidak mengembangkan the winning sector. Antara lain Australia, Amerika dan lain, mereka nggak ada winning sector. Biarkan ekonomi berjalan begitu saja, pemerintah cuman harus berusaha ya menjalankan pemerintah seefisien dan sebaik mungkin. Nah, untuk kita kelihatannya the winning sector ini banyak ya contoh-contoh kegagalannya mengenai industri pesawat udara kita ya, itu gagal ya. Pindad saya kira banyak gagal, IKN gagal juga dan lain-lain. Sekarang Pantai Indah Kapuk ini saya punya intuisi, saya belum mengkaji dalam, kemungkinan akan gagal juga ya, karena ini bukan didasarkan oleh hasil studi yang mendalamnya, hasil perdebatan nasional, tapi tiba-tiba muncul saja dari angkasa. Kira-kira gitu Bu tadi. Iya, betul Kang Mizan, ini juga sudah mendapatkan banyak pendapat dan kontra daripada pengamat ya, karena
harusnya ada studi AMDAL segala macam, dan dampaknya juga untuk rakyat di kawasan itu mereka mendapat apa. Nah ini bagaimana Pak Chandra untuk PSN ini kan ada lagi nanti di BSD City, dan ini pengembangnya adalah swasta yang kita tahu ya memang itu developer di sana. Nah kenapa kok bisa berubah menjadi PSN, bagaimana itu Pak? Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Mizan tadi, bahwa pemerintah di sini memilih proyek-proyek strategis nasional itu berdasarkan apa ya. Jadi kita belum tahu kriteria yang jelas tuh bagaimana memilih suatu proyek strategis nasional ya. Karena intinya kan proyek strategis nasional itu adalah proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah, dibiayai oleh APBN, dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan, dan juga untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang agak terpencil, misalkan mungkin didahulukan misalkan. Nah itu untuk dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata begitu ya. Nah, tapi di sini pemerintah belum tentu tahu semuanya gitu ya, karena mungkin saja di dalam menilai suatu proyek itu kan mungkin ada kelemahan, mungkin seperti tadi tidak ada studi yang menyeluruh, yang lengkap ya, yang mendalam ya. Karena kalau misalkan suatu proyek itu memang punya nilai ekonomi yang tinggi, pasti pasar sudah pasti akan menyambutnya atau melaksanakannya ya. Kalau ada proyek-proyek strategis seperti PIK 2 atau BSD itu kan sudah berkembang ya. Sudah Pak. Pasar kan sudah tahu itu akan punya potensi komersial. Seharusnya negara tidak perlu lagi datang ke situ untuk menanamkan modalnya di situ, karena kan masih banyak prioritas-prioritas yang perlu dibiayai, proyek-proyek lain yang perlu dibiayai ya. Tidak hanya PIK 2 atau BSD ya, mungkin banyak lagi yang perlu dikembangkan ya. Nah sedangkan yang sudah ada peminatnya dari pasar atau dari investor, biarkan saja untuk berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi pemerintah tidak perlu membuang atau menanamkan uangnya yang sudah terbatas itu kepada proyek yang mungkin bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi perlu diarahkan kepada proyek yang lebih tidak diminati oleh investor, tapi punya potensi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk berkembang ya. Nah, jadi di sini dengan adanya pemerintahan baru yang akan datang ini dalam waktu dekat, kelihatannya pemerintah walaupun itu memang sudah menjadi ketetapan proyek strategis nasional, tapi pemerintah baru punya hak ya untuk menilai kembali apakah proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan itu memang layak untuk diteruskan, misalkan apakah memang proyek-proyek ini akan menguntungkan, akan mendukung visi dan misi daripada pemerintahan baru yang akan datang gitu. Nah, jadi ini mungkin perlu dikaji kembali. Iya, ya jadi dari Pak Almisan sama Pak Chandra memang perlu untuk penelitian lagi dari segi AMDALnya juga dan dampaknya, karena kan di situ berarti ada fungsi daripada Pemdanya juga kan Pak. Nah Pemdanya juga ini kan sekarang hasil pilkada atau pilkada atau kampanye mereka kan ingin memajukan daerah. Nah ini apakah mereka itu tahu bakal di daerahnya itu ada PSN atau tidak? Ini kan bisa tidak terkoneksi nanti Pak. Jadi maksudnya ini untuk 14 PSN ini Pak, menurut rencana ada di Kepulauan Riau, Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi mencakup pengembangan di berbagai sektor, 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, kawasan pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, serta proyek migas lepas pantai. Nah, ini menurut Kang Misan bagaimana? Nanti ini kan masing-masing ini kan ada departemennya Pak, iya kan Pak? Kan ada menterinya ini. Nah, apakah menteri yang ini nih dengan adanya 14 PSN ini kan harus bisa ya, kalau kita lakukan pekerjaan kemudian ada yang menggantikan harus diserah terimakan ya kan Pak. Nah
dengan adanya begini, apa tidak perlu dikaji dulu Pak PSN yang sudah berjalan ini? Nah, bagaimana sih itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Evaluasinya bagaimana Pak? Iya, karena perlu kita ingat seperti dikatakan oleh Pak Chandra tadi, penetapan sebagai proyek strategis nasional itu mengandung beban. Beban untuk APBN ya, seperti bangun jalan, ya bangun apa itu laginya, instalasi listrik, air dan segalanya. Dan selain itu kalau sudah dikategorikan dengan proyek strategis nasional itu biasanya banyak ini kemudahan-kemudahan, pembebasan pajak dan segalanya. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih dinas itu pernah studi mengenai ya proyek strategis nasional ini, kawasan industri khusus ya. Yeah. Pernah saya studi untuk daerah Lombok ya, Nusa Tenggara Barat, dan ada beberapa lain di Batam dan di Medan ya. Nah, untuk Lombok ya, itu sebenarnya proyek strategis nasional ini nggak begitu strategis ya, karena hanya menguntungkan suatu hotel ya, hotel mewah yang sudah ada ya sebelum proyek itu mulai. Jadi ketika proyek itu ada, pemerintah bangun jalan, bangun apa, ya yang ada hanya hotel itu aja sendiri, nggak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Hal yang sama di Medan itu industri apa itu saya lupa ya. Jadi pemerintah bangun jalan, bangun apa, yang untung perusahaan itu saja. Ya, jadi nggak strategis. Kalau strategis itu dia punya apa itu dampak untuk ekonomi yang lebih luas. Nah, seperti sekarang, apakah proyek PIK itu hanya menguntungkan perusahaan PIK itu sendiri, kemudian proyek di BSD yang untung apa hanya perusahaan di BSD, sedangkan ekonomi secara nasional tidak begitu terbantu ya, tidak begitu tertolong. Dan di lain pihak Indonesia negara mengorbankan banyak hal ya untuk mengeluarkan biaya-biaya pembangunan, infrastruktur dan lain-lain, dan pengorbanan penerimaan pajak biasanya. Nah, yang ini perlu kita ingatkan pada pemerintahan baru seperti Bu Tari katakan tadi ya, untuk betul-betul mengkaji kembali ya proyek strategis nasional ini. Apa memang strategis? Apa hanya menguntungkan 1-2 perusahaan saja, mengorbankan anggaran negara ya yang besar? Nah, ini perlu dikajikan lagi. Kalau memang bukan strategis dan hanya menguntungkan 1-2 perusahaan saja, sebaiknya proyek ini dihentikan. Saya kira jangan dilanjutkan karena baru mau dimulai kan. 14 Maret itu dikeluarkan peraturan presiden mengenai 14 PSN. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, ini Pak, misalnya proyek strategis nasional nih, saya ingin mendapatkan pencerahan, itu proyek strategis nasional itu milik pemerintah atau bagaimana Pak? Ya, proyek strategis nasional itu umumnya bukan milik pemerintah ya, seperti kawasan industri itu milik swasta, milik BUMN atau segala. Nah, kalau Pantai Indah Kapuk ya jelas bukan pemerintah yang punya kan, itu pengembangnya. Kalau pemerintah bangun jalan tol karena mereka kan lebih diuntungkan. Hal yang sama untuk bumi BSD ya. Ya, bukan BUMN atau bukan siapa saja, tapi di dalam konsepnya itu untuk pembangunan nasional. Nyatanya yang diuntungkan ya itu bukan ekonomi secara keseluruhan, tapi yang diuntungkan hanya perusahaan-perusahaan tadi ya. Contohnya itu tadi di Lombok itu yang diuntungkan hanya hotel lupa saya, 6 hotel. Jadi pemerintah bangun jalan yang lebar, yang luas di tahun berapa itu, 2014 atau 2015 ya, yang untung hotel itu aja ya, relatif. Di Medan juga itu yang untung perusahaan apa itu aja, nggak ada kelanjutannya, tunggu perusahaan lain ya. Nah ini kira-kira gitu. Jadi di PSN ini katanya berlaku aturan tersendiri ya Pak, jadi dia nggak mengikuti perda, nggak mengikuti apa, jadi aturan PSN. Nah, ini satu hal yang di IKN yang kita tahu bahwa tanah di wilayah IKN itu bisa langsung dibeli investor asing. Nah, itu bagaimana Pak? Sedangkan kita tahu juga
bahwa ada di dalam IKN itu termasuk wilayahnya daripada Kerajaan Kutai dan itu belum dibayar pembebasannya. Nah ini supaya tidak terjadi lagi karena di PIK 2 ini dikomunikasikan di publik ada penyerobotan tanah dan sebagainya. Apakah sebaiknya tidak ditunda dulu terus dikaji semuanya di DPR ya, dan itu harus terbuka kepada masyarakat. Gimana Pak sebaiknya? Ya, kalau kita melihat contoh proyek IKN ya, kalau kita ambil sebagai salah satu contoh. Jadi proyek IKN itu kan didanai oleh APBN ya, iya. Tetapi juga mengharapkan investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan dana di sana untuk mengembangkan ikan itu sendiri ya. Nah, jadi di sini pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan, misalkan di dalam penyediaan tanah, ya, pemerintah memberikan izin kepada investor luar negeri untuk mempergunakan tanah itu misalkan selama 85 tahun. Jadi diberikan izin untuk mengelola tanah itu selama 85 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi 85 tahun lagi. Ya. Jadi itu dalam rangka memudahkan investor dan mengundang minat investor untuk menanamkan dananya di IKN ya. Nah, tapi juga ada tanah-tanah yang memang harus dibebaskan karena tanah itu kebetulan seperti tadi punya rakyat di sana ya, termasuk ke Raja Kutai ya. Nah, itu kalau memang itu memang harus dibebaskan, memang perlu diberi ganti rugi atau biaya pembebasan yang sesuai dengan aturan gitu kan. Nah, di sini kalau memang ada beban atau tanggung jawab pemerintah yang harus ditunaikan itu harus diselesaikan juga ya, jangan sampai merugikan rakyat di sekitarnya supaya proyek itu bisa aman, jangan sampai ada gangguan-gangguan dari masyarakat sekitarnya karena ada tanah-tanah yang belum dibebaskan. Jadi dari segi keamanan juga perlu dilihat ya, dari segi tanggung jawab pemerintah juga harus dilihat. Beban pemerintah atau pemerintah yang harus dituntaskan itu apa saja ya, bukan hanya dari tanah tapi dari keamanan, juga dari segi fasilitas penunjang misalkan jalan, listrik, air ya. Nah, itu juga harus disediakan karena itu merupakan proyek strategis yang kalau disediakan itu akan mengundang minat investor untuk datang ke sana ya. Nah, jadi di sini pemerintah kalau misalnya mau membuat suatu proyek itu harus memikirkan secara komprehensif ya, dari A sampai ke Z. Jangan hanya menetapkan suatu proyek strategis tapi tidak dipikirkan mulai dari penyediaan tanahnya ya, kemudian fasilitas-fasilitasnya, termasuk juga seperti yang kita lihat di Rempong ya, yaitu yang sampai terjadi keributan di sana karena pemerintah kelihatannya tidak siap atau tidak matang di dalam menetapkan proyek itu sebagai proyek strategis nasional kan ya. Jadi misalkan pembebasan tanahnya itu tanah siapa dulu kan, apakah rakyat di sana setuju atau tidak ya. Jadi jangan hanya main kuasa saja ya, karena itu merupakan tanah adat atau tanah rakyat yang memang mereka miliki secara turun-temurun ya. Nah, jadi kalau misalkan harus dibebaskan, mulai ada pendekatan secara persuasif ya, harus ada sosialisasi dulu ya, kemudian biaya ganti ruginya berapa sesuai dengan keadaan di sana, keadaan pasar. Nah, jadi di sini perlu dipikirkan bukan hanya dari segi pembebasan tanah, tapi juga kemana rakyat nanti akan dipindahkan misalkan. Iya, betul. Harus ada tempat yang layak gitu kan. Kemudian fasilitas apa yang harus disediakan untuk bisa proyek itu berkembang dan rakyat yang dibebaskan itu bisa hidup dengan sewajarnya. Iya. Jadi harus dipikirkan selengkap mungkin, sekomprehensif mungkin. Jadi akhirnya dapat disimpulkan bahwa ke-14 PSN baru itu tidak serta-merta harus dilanjutkan ya Pak ya. Betul. Nah, kita berharap DPR ini memanggil Pak, maksud saya bisa nggak Pak itu memanggil daripada pengembang untuk dia menceritakan karena menggunakan APBN itu Pak, yang karena katanya kan sudah diberikan 20 triliun kan untuk PIK 2 itu, dan ini jadi maksudnya
bagaimana sikap kita, Pak? Sikap dari Mas Yumi melihat kondisi ini, apa namanya, sikap kita mengenai ini, apakah DPR perlu melakukan dengar pendapat dulu sebelum dilanjut itu, Pak? 20 maksudnya? triliun itu banyak. Banyak. Utangnya banyak sekali. Itu Iya. harus dikaji ulang ya. Iya. Jangan langsung diimplementasikan, karena kalau ya proyek ini hanya menguntungkan pengembang di situ, kan mereka itu swasta ya, bisnisnya itu bisnis swasta yang seharusnya mereka itu berusaha sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Iya. Jadi jangan mereka makannya dua kali. Pertama mereka makannya di pasar ya, penjualannya, kemudian mereka sudah untung, ditambah untung lagi dapat uang dari pemerintah. Nah, yang itu. untung rakyat banyak. Iya. Ini yang perlu kita ingat. Ya. Ya. Mungkin tanpa ya dibantu 20 triliun itu mereka jalan juga seperti biasa. Tapi karena ada mau dikasih ini uang 20 triliun itu ya manusia biasa. Sama dulu kita waktu saya masih dinas dulu ya, ada proyek-proyek untuk universitas. Teman saya ngomel, itu universitas itu kayaknya orang lagi ngelamun ya, lagi jalan tiba-tiba dilempari, ada yang melempar, dia mau marah, tapi waktu dilihat itu uang, nggak jadi marah, ya sama. Ini, Oh, iya. dia sebenarnya nggak perlu, tapi karena dilempari uang, ya diambil. Ya, sama keadaannya gitu, lagi ngelamun, ada orang ngelemparin bungkusan, ya, mau marah, waktu dilihat uang nggak jadi, ya sama itu mungkin, ya proyek PIK itu. Mereka sebenarnya nggak perlu, tapi karena ada yang melempari uang, sebenarnya mau marah, waktu dibuka bungkusannya uang, nggak jadi. Iya, jadi ini gimana, Pak? Saya ingin satu closing statement yang kuat untuk ini. Nah, bagaimana sikapnya Mas Yumi melihat PSN ini? Bagaimana? Kalau menurut saya ini harus dikaji ulang. Kaji ulang ya. Kaji ulang apakah proyek strategis ini memang betul-betul strategis. Strategis itu maksudnya mempunyai dampak yang luas. Tidak hanya menguntungkan 1-2 orang saja, tapi menguntungkan ekonomi negara ini secara lebih luas. Dan kalaupun ada pengorbanan APBN sekarang, ini akan dapat dikembalikan dalam waktu yang akan datang. Tanpa itu proyek strategis nasional ini jangan dijalankan. Jangan dijalankan. Iya. Jadi demikian pemirsa TV Mas Yumi. Jadi di dalam diskusi ini dengan Dewan Pakar Partai Mas Yumi sudah jelas bahwa sikap kita adalah PSN harus dikaji ulang, dan apabila di PSN 1, 2, 3 tidak bisa memberikan laporan komprehensif dan tidak bisa memberikan prediksi ke depan untuk kepentingan di daerah tersebut ya Pak, untuk perkembangan daerahnya, itu tidak, berarti untuk PSN yang lebih lanjut harus dihentikan dahulu ya Pak ya. Jadi kaji ulang, dan apakah itu bermanfaat untuk perekonomian secara luas di daerah itu, dan juga ini kapan pengembalian itu Pak ya, karena uang yang dipakai ke dipinjamkan itu artinya dipinjamkan atau apa Pak kalau APBN? Uang yang pengorbanan APBN itu kembalinya dalam berbagai aspek ya. Kalau dia untuk jalan ya, kemudian untuk infrastruktur, kembaliannya itu dalam bentuk ekonomi yang lebih maju, ekonomi yang lebih baik, penerimaan pajak lebih baik ya. Penerimaan rakyat itu lebih baik lagi dengan adanya ekonomi yang berkembang, kesempatan kerja itu bertambah lagi. Bukan dipinjamkan, kalau dipinjamkan itu penyertaan modal negara, itu lain lagi skemanya. Kalau proyek strategis nasional ini saya kira bukan penyertaan modal negara. Bukan penyertaan, tetapi dia bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih bagus, karena dianggap yang melakukan itu memang punya keunggulan-keunggulan di bidang itu, sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih baik gitu ya Pak. Betul, punya dampak strategis. Punya dampak strategis. Dampaknya meluas. Dampaknya meluas. Jadi sektor itu berpengaruh kepada sektor-sektor lain.
kalau dalam ekonomi pembangunan itu ada istilah multiplier. ya multiplier, backward linkage dan Oh, forward backward. linkage. Oh. Jadi ada keterkaitan keterbelakangan di belakang dan ada keterkaitan ke depan industrinya. Kira-kira gitu. Ya, jadi artinya mengangkat daripada daerah itu juga ya secara ekonomi politik itu lebih baik kan Pak ya? Iya. Masyarakat sekitarnya mendapat manfaat. Manfaat yang lebih mendapat bagus. pekerjaan, mendapat apa itu namanya keadaan ekonomi yang lebih baik ya dan lain-lain sebagainya. Oke. Ya, terima kasih Pak Mizan dan Pak Chandra atas pencerahannya kepada pemirsa TV Masyumi apa sebaiknya yang harus diperhatikan untuk membangun PSN dan apa yang harus dilakukan dengan PSN yang sedang dibangun. Demikian diskusi ini, saya rasa kita bisa belajar lebih banyak mengenai PSN dan nanti kita akan lanjutkan lagi kepada diskusi yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadiran Bapak-Bapak di studio TV Masyumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.